Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mengulas kembali yang saya ini mengenai clustering image. Uh, Khususnya untuk kali ini kita menggunakan dataset yang berbeda karena untuk kualitas kali ini kita melakukan yang sama yang sebelumnya menggunakan clustering image, tapi kan yang sebelumnya menggunakan image dataset jenis kendaraan. Untuk selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh saudara Nila Perilaku, dapat dipersilakan. Nah, untuk selanjutnya adalah ada rangkaian skema. Di dalam gambar tersebut adalah skema alur kerja proyek kami, dimulai dari pemilihan dataset, kemudian visualisasi data, lalu kami melakukan ekstraksi fitur dari gambar. Setelah itu kami melakukan clustering menggunakan metode unsupervised learning, dilanjutkan dengan klasifikasi supervised learning untuk pengujian. Terakhir, kami lakukan pembahasan dan kesimpulan dari hasil analisa. Nah, selanjutnya ada pemilihan dataset. Pada tahap ini, kami menampilkan contoh gambar dari dataset kendaraan yang kami gunakan. Gambar-gambar ini terdiri dari berbagai jenis kendaraan seperti mobil, motor, bus, dan truk. Visualisasi ini berguna untuk melihat apakah dataset cukup beragam dan berkualitas untuk proses analisis selanjutnya. Nah, untuk langsungnya sini kita dimasukkan visualisasi datasetnya. Di sini kami membukanya dari file Explorer, di mana terdapat ada beberapa jenis seperti bus dengan beberapa jenis bus kayak bentuknya, seperti warna dan ada juga jenis mobil dan mobil sport dengan berbagai jenis warnanya, dan ada juga jenis kendaraannya itu motor untuk jenis si motornya tersebut, dan ada beberapa juga dari jenis truk. Nah, untuk yang selanjutnya kita melaksanakan atau melakukan ekstraksi fitur, di mana di ekstraksi fitur ini untuk khususnya di imagingnya kita menggunakan embeddernya menggunakan injection V3. Jadi selanjutnya karena untuk gambar maka perlu diubah dulu menjadi representasi numerik. Jadi kami menggunakan imaging bear di orange yang mengatakan seperti inception V3 untuk menghasilkan vektor fitur dari setiap gambar. Jadi vektor ini itu nantinya akan digunakan dalam proses clustering. Nah, mungkin kita juga bisa lihat untuk hasil selanjutnya untuk clustering gambar ini. Setelah mendapatkan fitur dari gambar, kami melakukan clustering menggunakan K-means. Jadi tujuan dari clustering ini adalah untuk mengelompokkan gambar berdasarkan kemiripan visual tanpa menggunakan label. Biasanya menunjukkan bahwa gambar kendaraan mulai terbentuk dalam kelompok-kelompok tertentu, meskipun belum sempurna. Nah, di sini kita bisa lihat untuk hasil clustering gambar. Di sini bisa juga ada jenis kendaraan motor yang sudah di clustering, dan juga ada jenis bus. Nah, mungkin dari ukuran, dari bentuknya juga kan hampir sama, dan bisa diklasterisasi. Nah, yang selanjutnya juga di sini juga kita dapat melihat hasil clustering atau mengelompokkan gambarnya itu sesuai dengan jenis kendaraannya, yang mungkin sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Di jenis kendaraan itu kayak motor sama bus. Nah, ini juga ada jenis truk dan jenis mobil sport. Jadi gambar-gambar kendaraan yang telah diekstraksi fiturnya kemudian dikelompokkan berdasarkan kemiripan visual. Jadi hasil visualisasi menggunakan scatter plot memperlihatkan bahwa gambar terbagi ke dalam beberapa cluster yang berbeda warna. Nah, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Iyas. Di sini ada klasifikasi supervisor. Pada tahap klasifikasi supervisor, kami menguji berbagai algoritma machine learning untuk mengenali jenis kendaraan berdasarkan citra, yaitu bus, car, truk, dan motorcycle. Dari hasil evaluasi yang ditampilkan pada tes algoritma gradient boosting dan logistic regression menghasilkan performa terbaik dengan skor akurasi sempurna
CA sama dengan 1000. Dan metrik evaluasi lain seperti F1, score, precision, dan recall juga mencapai 1000. Ini menunjukkan bahwa model mampu mengenali seluruh jenis kendaraan dengan sangat akurat pada data uji. Selanjutnya, Collision Matrix menunjukkan bahwa setiap kelas kendaraan diprediksi dengan benar sebanyak 10 gambar untuk masing-masing jenis. Hanya terdapat satu kesalahan klasifikasi pada gambar truk yang diprediksi sebagai bus, sementara sisanya 100% tepat. Distribusi klasifikasi menggunakan model neural network juga memperlihatkan bahwa setiap jenis kendaraan dikenali dengan baik. Masing-masing kelas memiliki jumlah prediksi yang seimbang, yakni 10 gambar per kategori, yang menunjukkan tidak ada dominasi kelas tertentu. Dengan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa sistem klasifikasi mampu membedakan gambar kendaraan secara otomatis dengan tingkat keakuratan yang sangat tinggi. Sini ada pembahasan proyek ini bermanfaat untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan gambar kendaraan menggunakan aplikasi online data mining. Sekarang ekspresi dulu menggunakan sebagai embedder yang mengubah gambar menjadi representasi simetrik berbasis model deep learning. Fitur ini kemudian digunakan untuk clustering menggunakan algoritma Siemens yang menghasilkan pengelompokan awal berdasarkan kemiripan visual. Cluster yang terbentuk cukup baik, di mana gambar motor cenderung terpisah dari bus dan truk yang memiliki mirip bentuk. Selanjutnya adalah klasifikasi survivalistik dengan mengenalkan label pada data dan melatih model menggunakan beberapa algoritma seperti KNN, Random Forest, SVM, Logistic Regression, dan Gradient Boosting. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik AUC, akurasi, F-score, precision, dan recall. Hasil terbaik diperoleh dari Gradient Boosting dan Logistic Regression yang mencapai akurasi sempurna 1000. Function metric menunjukkan bahwa dari 40 gambar hanya terjadi satu transaksi, yaitu gambar truk yang diprediksi sebagai bus. Semua gambar lainnya berhasil dikenali dengan benar. Distribusi hasil klasifikasi juga menunjukkan keseimbangan jumlah prediksi antar kelas. Secara keseluruhan, proses clustering dan klasifikasi gambar kendaraan menggunakan online berjalan sangat baik. Sistem mampu mengenali jenis kendaraan berdasarkan gambar dengan tingkat akurasi yang tinggi, dan hasil ini menunjukkan potensi besar online untuk digunakan secara sederhana dan efisien. Dan dari kelompok kami, jadi kita dapat simpulkan bahwa proyek ini sama menyampaikan materi. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.